Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok yang beranggotakan Raffi Syarahil Azhar dan Laksamana Raihan Nusa Bagja akan mengimplementasikan create, read, update, delete menggunakan Laravel 12 pada database MySQL dan Postman. Nah, di sini sebelum membuat CRUD, kita membuat database kosong terlebih dahulu. Di sini kita membuat API test. Setelah kita buat, kita install terlebih dahulu Laravelnya. Setelah kita install seperti ini, kita buat migration atau database pada Laravel. Nah, untuk penulisan database pada Laravel sendiri itu lebih mudah ya. Jadi kita tidak harus bolak-balik ke server. Jadi kita tinggal tuliskan lalu kita migrate. Setelah di migrate, kita bakalan masuk ke ini yang ada di sini. Ya. Nah, sini. Nah, lalu kita membuat view-nya terlebih dahulu untuk tampilan awal, tampilan edit, tampilan nambah data. Setelah kita membuat view-nya dengan templating engine dari Laravel, kita membuat modelnya yang dimana model ini bakalan memetakan database yang akan kita buat atau data-data yang akan kita inputkan atau update nantinya. Setelah kita membuat model dengan nama model API.php pada model seperti ini, lalu kita membuat controller yang dimana controller ini pada Laravel itu seluruh logic yang ada atau pada pengimplementasian CRUD ini. Di sini kita membuat logic beberapa, yaitu untuk menampilkan data, membuat data, mengupdate data, dan mendelete data. Function index dan logic seperti ini itu untuk menampilkan data pada halaman awal yang nantinya akan dikembalikan pada index seperti ini di looping nantinya. Lalu kita membuat function store yang dimana function store ini untuk menyimpan data baru. Kita validasi terlebih dahulu, lalu kita buat berdasarkan validasi yang sudah ada, lalu kita kembalikan respon API-nya, lalu kita direct ke halaman atau root mahasiswa. Lalu di sini juga sama seperti pembuatan data, hanya saja sini bukan Oracle karena harus ada ini untuk update ya. Kenapa seperti ini? Karena harus ada ID yang ditentukan untuk mana nih ID atau data yang akan diupdate. Bedanya seperti itu saja dan dikembalikan ke API dengan harapan responnya 200, lalu dikembalikan ke root mahasiswa. Nanti akan saya jelaskan root mahasiswa ini. Lalu di sini ada function destroy yang dimana function destroy ini untuk menghapus, sama kita menggunakan metode yang sama kan Laravel menentukan ID-nya terlebih dahulu lalu delete. Nah, setelah membuat controller itu ada yang namanya root. Root ini adalah sebagai jembatan atau API-nya itu sendiri agar request user itu bisa dieksekusi dan sistem itu sendiri memberikan respon. Di sini akan membuat API get, post, view, update, atau delete. Ini adalah API-nya atau REST API-nya. Sedikit menjelaskan terlebih dahulu sedikit. Contohnya yang post ini, root, post, dan get itu berbeda. Get ini untuk mendapatkan data yang dimana link atau URL yang akan ada di atas itu akan ada data yang tampil, dan untuk post ini kan data yang akan diinputkan itu bersifat rahasia. Jadi data yang akan dieksekusi nantinya akan tersembunyi melalui root mahasiswa dengan penulisan seperti ini, dikembalikan kepada API controller dengan function store penambahan data itu contohnya. Oke. Lalu kita mencoba API atau CRUD ini pada halaman view yang sudah kami buat. Kita tambah mahasiswa, kita coba coil namanya, 5 teknik
datanya masuk, API untuk penambahan data itu kami berjalan, lalu kita mencoba edit semester 8 contohnya, dan API edit juga berjalan atau update juga berjalan. Lalu kita coba hapus ya, apakah berjalan atau tidak API-nya, dan terhapus. Nah, ini untuk API dari apa yang sudah kami implementasikan itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. CRUD yang kami buat juga sudah berjalan sesuai sistem atau logiknya. Dan untuk terakhir, kami mencoba untuk menguji API itu sendiri, karena di sini sudah ada sebelumnya, sudah kami tes sebelumnya. Di sini mungkin ada sedikit perubahan. Kita coba jikalau API-nya berjalan atau bagus, maka responnya akan 200 seperti ini. Kita coba kirim lagi, dan responnya masih bagus 200, datanya terupdate ya. Mungkin sekian dari pemaparan atau pengimplementasian CRUD yang kami buat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dengan kesempatannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.